Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan motion study atau yang disebut sebagai studi gerak. Nah, motion study itu pertama dikembangkan oleh Frank Gilbert, di mana Frank Gilbert melakukan penelitian gimana caranya supaya mempercepat waktu pengerjaan suatu pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Frank Gilbert adalah membuang gerakan-gerakan yang tidak penting atau tidak perlu. Sehingga dengan harapan, apabila kita membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu, maka waktu atau time-nya itu bisa dikurangi. Sehingga proses itu menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana caranya? Frank Gilbert membagi gerakan menjadi elemen-elemen gerakan kecil yang disebut sebagai elemen gerakan terblik. Nah, dengan membagi elemen gerakan kecil kita bisa tahu mana gerakan yang efektif, mana yang tidak. Sehingga kita bisa fokus kepada gerakan yang efektif. Sementara gerakan yang tidak efektif itu akan kita buang. Frank Gilbert membagi gerakan tersebut ke dalam 17 elemen gerakan yang disebut sebagai elemen gerakan terblik. Di mana bisa Anda lihat di situ ada pekerjaan mencari atau search. Kemudian search itu adalah mencari komponen yang akan dia assembling, yang akan dia pasang. Kemudian memilih, select. Kalau ternyata ada beberapa komponen yang harus dia pilih. Kemudian ada memegang atau grasp. Nah, begitu seterusnya sampai 17 elemen gerakan. Ini adalah gerakan operator dalam melakukan assembling. Apabila satu saja elemen gerakan yang tidak efektif, maka kalau dikalikan 1000 kali dia melakukan pengulangan gerakan, maka hasilnya akan signifikan. Kita akan memasang dua komponen ini. Biasanya operator pertama kali dia akan search atau mencari atau select memilih. Kemudian setelah itu gerakannya adalah reach, menjangkau. Kemudian memegang, grasp. Kemudian move, membawa. Kemudian memosisikan. Kemudian assembling. Ya, assembling seperti ini. Kemudian move, membawa, release, melepas. Jadi, gerakan yang tadinya hanya satu gerakan untuk memasang tutup ballpoint itu diurai menjadi 8 gerakan. Dari sini kita akan tahu mana gerakan yang tidak efektifnya. Gerakan yang sebenarnya tidak efektif itu biasanya search, mencari, memilih. Ini sebaiknya dihilangkan. Kemudian ada gerakan yang lain seperti misalkan plan atau merencana. Ini juga sebaiknya tidak perlu. Ya, kemudian ada juga gerakan yang tidak efektif yaitu keterlambatan yang tidak terhindarkan. Nah, dengan membagi gerakan menjadi elemen gerakan tersebut, maka kita akan mudah menghilangkan satu elemen gerakan yang kalau diulang ratusan kali itu waktunya akan jadi besar sehingga proses pengerjaannya menjadi lebih cepat. Berapa lama gerakan tadi dilakukan tentunya ada standarnya. Ada tabel yang ditetapkan untuk gerakan-gerakan tersebut. Misalnya, ini gerakan reach atau menjangkau. Maka akan kita lihat tabelnya dengan berdasarkan data tersebut. Sehingga kita bisa tahu berapa sih standarnya waktu untuk reach, menjangkau. Kemudian move. Move itu adalah membawa. Jadi tangan kita itu membawa beban dari benda yang kita bawa. Nah, ini ada standarnya. Kemudian grasp, memegang. Ya, memegang ini juga ada standarnya. Kemudian position, memposisikan dua komponen terpisah sebelum kita assembling. Nah, ini juga ada standarnya. Dan ini adalah release, melepas. Ya, sehingga kita bisa tahu. Satuannya biasanya adalah time motion unit.